Praktikum 14 kodifikasi terkait malformasi kongenital. Di sini kami akan membahas tentang penyakit jantung bawaan stenosis pulmonari yang beranggotakan Anita Mendrova, Bicar, Gaby Ginting, Liza, dan Simpatizega. Yang pertama, pengertian. Stenosis pulmonal adalah penyempitan katup atau arteri paru-paru yang mengakibatkan terhambatnya aliran darah dari jantung ke paru-paru. Kondisi ini memaksakan agar otot jantung lebih bekerja keras untuk memompa lebih banyak aliran darah. Seiring waktu, hal ini menyebabkan penebalan otot jantung yang menyebabkan risiko pasien gagal jantung. Stenosis pulmonal terjadi sebelum kelahiran atau cacat bawaan. Tetapi juga bisa terjadi karena komplikasi penyakit jantung lainnya. Penyakit lainnya seperti demam rematik dan sindrom karsinoid. Penyakit ini dapat diobati secara berbasis karakter maupun melalui bedah, perbaikan atau penggantian katup yang rusak menggunakan katup jaringan atau katup mekanis. Yang kedua, etiologi. Stenosis pulmonal sebagai cacat bawaan terjadi saat katup gagal berkembang dengan baik selama periode kehamilan. Hal ini sering ditemukan pada anak-anak yang memiliki kelainan jantung pada kongenital dan kondisi genetik langka, terutama sindrom Noonan dan Williams. Sementara stenosis pulmonal pada orang dewasa bisa terjadi dikarenakan dan kondisi medis lain yang cenderung dapat meningkatkan risiko cedera jantung katup, termasuk diantaranya sindrom karsinosik dan demam reumatik. Gejalanya pada umumnya anak dengan menderita stenosis pulmonal tidak memiliki gejala. Jika semakin parah, baru akan ada gejala yang timbul. Nah, gejala apa yang paling umum itu seperti napas keras atau cepat berubah menjadi warna biru di sekitar bibir atau jari. Itu menandakan berarti kadar oksigennya rendah atau cyanosis. Lalu yang kedua itu dia merasa lebih lelah, terutama dengan aktivitas atau olahraga. Nah, detak jantungnya itu cepat dan tak beraturan. Lalu itu selanjutnya pembekakan kaki, pergelangan kaki atau tungkai, wajah atau perut. Selanjutnya dia merasakan sakit dada. Diagnosis kelainan katup jantung dapat dimulai dengan mengevaluasi riwayat penyakit pasien dan keluhan yang muncul, dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik, terutama auskultasi untuk menilai tanda kelainan katup jantung seperti bunyi murmur. Setelah itu, melakukan pemeriksaan tambahan lainnya seperti elektrokardiogram, EKG, ekokardiogram, dan kateterisasi jantung. Kemudian, terapi dapat dilakukan dengan berobat jalan, medikamentosa, dan pembedahan. Kasus: Tuan N datang ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatannya. Tuan N memiliki riwayat pernapasan berat atau cepat, kesulitan bernapas atau ngos-ngosan, mudah lelah, denyut jantung cepat, bengkak akibat retensi cairan pada kaki, wajah kelopak mata, atau perut pusing, pingsan, nyeri dada. Cyanosis. Kemudian dokter melakukan pemeriksaan dan menekankan tindakan EKG dan mendiagnosa bahwa Tuan N mengalami stenosis pulmonaria. Mencari kode di ICD-10 volume 3, yang pertama-tama kita menentukan lertemnya, di mana lertemnya yaitu stenosis. Lalu kita membuka ICD-10 volume 3 dengan abjad S untuk kata stenosis. Kemudian mencari kata pulmonari di bawahnya pada garis datar 1. Ketika sudah menemukan, maka tertulis kode Q 25.6. Kode diagnosis penyakit stenosis of pulmonary adalah Q25.6. Dan untuk menentukan kembali kebenaran kode tersebut, maka kita membuka ICD-10 volume 1.
dengan yang pertama-tama kita membuka ICD-10 volume 1 dan mencari abjad QUR. Kemudian kita mencari QUR 25 dan melihat di bawahnya terdapat QUR 25.6 dengan kata stenosis of pulmonary. Maka terbuktilah bahwa QUR 25.6 benar sebagai kode diagnosa stenosis of pulmonary. Untuk tindakan yang dilakukan yaitu elektrokardiogram atau EKG. Langkah yang dilakukan untuk mengetahui kode tindakan elektrokardiogram adalah yang pertama kita mencari di ICD-9 lalu mencari abjad E untuk kata elektrokardiogram. Ketika sudah menemukan, maka akan tertulis EKG dengan strip CRSO elektrokardiogram dengan kode 89.52.